warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anak-anakku kelas 3 yang Mister sayangi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Anda sekalian bisa belajar bersama Mister SKI Sejarah Kebudayaan Islam, yang mana pada tahun ini merupakan pelajaran baru untuk mempelajari bagaimana sejarah masyarakat Arab pra-Islam itu. Insyaallah bersama Mister Alwi pada tahun ini kita akan bersama-sama belajar sejarah kebudayaan Islam ini. Dan marilah kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbahagia. Semoga senantiasa semangat, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan dijaga dari penyebaran virus COVID-19 ini. Salam Mister kepada orang tua. Semoga tetap semangat mendampingi Anda sekalian dalam belajar. Mari kita mengenal sejarah. Sejarah adalah cerita tentang masa lalu. Kemudian sejarah Islam itu apa? Sejarah Islam adalah cerita tentang Islam di masa lalu. Bagaimana Mister telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya apa yang telah lampau, apa yang telah meninggalkan kita, apa yang telah kita lalui, itu adalah sejarah. Tahun kemarin adalah sejarah bagi kita pada hari ini. Maka ketika kita menceritakan peristiwa-peristiwa itu, peristiwa yang telah terjadi, maka itu merupakan sejarah. Dan sejarah adalah semua yang kita alami dan kita lakukan di masa lampau. Kemudian Islam, apa itu Islam? Islam adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi sejarah Islam itu adalah cerita tentang Islam di masa lalu. Sekalian. Kemudian siapa Nabi Muhammad SAW itu? Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi akhir zaman. Nabi yang dipilih oleh Allah menjadi manusia pilihan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Beliau adalah utusan Allah untuk menyempurnakan semua risalah agama-agama terdahulu sebagai nabi penutup dari para nabi yang ada di muka bumi ini. Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab, yaitu suku Quraisy. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, yaitu kota tempat dibangunnya Ka'bah. Ka'bah ini merupakan sejarah yang luar biasa, membawa bukti kebenaran ajaran agama Islam dan ajaran agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang semangat dalam belajar. Kemudian mengenai materi sejarah kebudayaan Islam pada kali ini terkait dengan kehidupan bangsa Arab, yang mana kita akan belajar bersama. Bangsa Arab merupakan bangsa yang berada di Jazirah Arab. Ciri-cirinya mereka menggunakan bahasa Arab. Kalau berbicara bahasa Arab, pastinya anak-anak telah membaca Al-Quran, belajar huruf hijaiyah, itu adalah bahasa Arab. Tetapi ketika membaca Al-Quran, itu adalah bahasa Arab, tetapi Allah yang berfirman. Baik, kita mulai pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini dengan kehidupan bangsa Arab ketika itu. Sebagian besar tanah Arab adalah padang pasir, sehingga sulit untuk menemukan tanah yang subur. Lihat jauh ke sana, di dekat maupun jauh, semuanya terhampar gurun, padang pasir yang luas. Karena itu bangsa Arab secara berpindah-pindah atau nomaden untuk mencari tempat yang subur dan sumber air. Apa manfaatnya? Mereka selalu berpindah-pindah untuk mendapatkan lahan yang subur, pastinya untuk bercocok tanam. Kemudian untuk mendapatkan suplai air.
Kemudian terkadang mereka harus berperang dengan sesama bangsa Arab untuk berebut menguasai daerah yang subur. Perangan yang dilakukan pastinya menyebabkan pertumpahan darah, sehingga tidak sedikit dari mereka, dari kelompok mereka, dari firqah mereka yang terbunuh hanya untuk menguasai daerah yang baru yang lebih subur, untuk bercocok tanam dan melangsungkan kehidupan mereka. Kemudian, karena itu mereka sangat senang jika memiliki anak laki-laki. Kenapa seperti itu? Karena anak laki-laki dianggap kuat dan mampu berperang untuk membela keluarga mereka. Sedangkan anak perempuan dianggap beban dan aib, sehingga mereka memilih untuk mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Coba bayangkan anak-anakku sekalian, orang-orang Arab ketika itu memiliki kebiasaan ketika memiliki keturunan anak laki-laki, mereka sangat menyayanginya, sangat membanggakannya, karena mereka kelak akan bisa berperang dan bisa merebut daerah yang baru untuk mencari daerah yang subur, sehingga kelangsungan hidup mereka bisa terjamin. Tetapi ketika mereka memiliki anak perempuan, mereka sangat takut akan kemiskinan, karena anak perempuan tidak bisa berperang dan mereka menganggapnya lemah. Kemudian selain itu, penting bagi kita untuk mengetahui bahwasannya kepercayaan mereka mengajarkan bahwa anak perempuan itu adalah sumber kemiskinan, kemudian sumber kesengsaraan dan kehinaan hidup bagi orang-orang Arab. Maka di saat itulah orang-orang Arab, mereka memiliki kebiasaan yang tidak lazim atau tidak semestinya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keturunan seperti bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa lain. Dan di saat mereka memenangkan peperangan, mereka mengadakan pesta, berjudi, bersenang-senang dan mabuk-mabukan. Ini adalah kebiasaan yang buruk mereka, karena mereka bisa merebut daerah yang baru, tanah yang subur, sehingga mereka bersenang-senang untuk merayakan. Adapun mereka ketika itu belum mengenal Allah, mereka menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung yang mereka jadikan Tuhan. Patung-patung itu mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Dan mereka sangat bangga ketika dapat membuat patung yang terbuat dari emas, perak, kemudian dari barang-barang yang sangat bernilai harganya dan sangat mahal harganya. Adapun mereka membuat berhala-berhala itu dengan bangganya, yang mana mereka ada yang disebut dengan Lata, Uzza, dan Manat. Ini adalah nama-nama patung yang besar, yang sangat terkenal di zaman itu ketika Islam belum hadir di tanah Arab. Sekalian, semua sikap, karakter, adat, dan kebiasaan buruk bangsa Arab tersebut membuat mereka disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Jahiliyah berasal dari bahasa Arab jahil, artinya bodoh. Namun di sini coba kita bayangkan dan kita renungi bersama. Kebodohan itu apakah mereka tidak pandai, apakah mereka itu tidak memiliki ilmu, tetapi mereka memiliki kepercayaan yang tidak lazim. Mereka memiliki adat dan kebiasaan yang tidak semestinya untuk dilakukan. Seperti mereka membunuh anak perempuannya, seperti mereka sangat bangga ketika memiliki anak laki-laki. Seperti itu mereka disebut dengan jahil. Maka zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan. Masyarakat jahiliyah artinya masyarakat yang masih bodoh. Bangsa Arab juga memiliki sikap, sifat, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang pertama adalah menepati janji. Ingat anak-anakku sekalian, ketika orang Arab berjanji, maka mereka sangat menepati janji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka senantiasa menghormati tamu, memberikan hidangan yang terbaik yang mereka miliki. Ini adalah sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh orang Arab ketika itu.
mereka juga kuat dan pemberani. Bangsa Arab memiliki kebiasaan untuk berperang sehingga membuat mental mereka berani dan tegas. Kemudian sifat yang baik lagi bagi mereka adalah setia pada suku atau kelompoknya. Bangsa Arab terkenal dengan kesetiaan mereka. Kemudian mereka juga pandai untuk bersyair, artinya berpuisi. Sehingga di saat itu terkenal perlombaan-perlombaan yang diladakan oleh bangsa Arab seperti di pasar yang disebut dengan pasar Ukas, yang sangat terkenal sampai sekarang pun. Nama pasar tersebut terkenang sebagai tempat di mana orang-orang saling beradu puisi, saling dilombakan. Kemudian mereka juga memiliki daya ingat yang kuat. Dari beberapa hal tadi merupakan sifat yang baik, kebiasaan yang baik dari bangsa Arab. Jadi bangsa Arab tidak hanya memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang buruk, tetapi mereka juga memiliki adat istiadat yang baik. Kebiasaan, kemudian adat istiadat bangsa Arab itu yang baik seperti yang kita ketahui tadi, kemudian yang buruk adalah yang juga telah kita pelajari bersama. Jangan lupa, silahkan untuk senantiasa diingat, yang nanti Mister akan tanya, apakah sudah memahami bangsa Arab pra-Islam? Mari kita mereview kembali anak-anakku sekalian. Dari sifat kebiasaan adat istiadat yang baik yang dimiliki oleh orang-orang Arab ketika itu, yang pertama menghormati tamu, kemudian menempati janji, kemudian kuat dan pemberani, kemudian yang keempat setia terhadap sukunya, kemudian yang kelima pandai untuk bersyair, kemudian yang keenam memiliki daya ingat yang kuat. Adapun sifat atau kebiasaan adat istiadat mereka yang tidak baik diantaranya adalah yang pertama suka berpesta dan mabuk-mabukan, kemudian suka berjudi, kemudian suka berperang, kemudian menyembah berhala, kemudian mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup, dan yang terakhir mereka menjadikan orang lemah sebagai budak. Sekalian, disinilah kebiasaan orang-orang Arab yang mana Allah menghendaki akan datangnya agama yang sempurna sebagai agama yang terakhir, agama yang dibawa risalahnya oleh Nabi yang terakhir, sehingga Allah mengutus Nabi kita baginda Rasul Muhammad SAW untuk memperbaiki sifat, kebiasaan dan adat istiadat yang tidak baik dari bangsa Arab melalui ajaran agama Islam sampai tersebar di seluruh pelosok dunia ini, sampai di Indonesia. Anakku sekalian, demikian tadi pembelajaran singkat terkait sejarah bangsa Arab pra-Islam. Dan alhamdulillah semoga ini bisa kita pahami dengan baik. Silahkan diputar berulang-ulang sehingga bisa dengan mudahnya untuk memahaminya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatian. Semoga anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Mister sekian. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.